kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. AJR TV, selamat siang pemirsa AJR TV dimanapun Anda berada. Yang sama-sama kami hormati Bapak Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi kepada para Pariaman. Beliau adalah senior kami ketika kami diberikan amanah menjadi Kepala Bagian Humas di awal tahun 2011. Kemudian Yudin meningkat karirnya menjadi pejabat eselon 2. Kemudian kami hormati Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Dalam hal ini dihadiri oleh Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Ibu Tirawati. Dapat kami informasikan bahwasanya Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan ini jabatannya sedang kosong. Jadi sementara ini dalam proses seleksi terbuka atau seleksi untuk jabatan pimpinan tinggi Pratama. Dalam hal ini kita akan mencari orang yang terbaik nanti bertempat di eselon 2 di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Yang teristimewa Bapak Ibu kawan-kawan semuanya dari rekan-rekan media cetak elektronik online yang merupakan bagian dari diri kami juga. Mungkin 30% ya atau 40% karir saya berada di lingkungan jurnalistik ini, di hubungan masyarakat. Ketika kami dipercaya dari zaman almarhum Bapak Muslim Kasim, kemudian juga di zaman Bapak almarhum Bapak Ali Mufni, kami pernah menjabat sebagai Kasubag Pemberitaan, kemudian juga menjadi Kepala Hubungan Masyarakat. Dan mungkin lebih dari 5 tahun yang kami menjabat di bagian humas. Alhamdulillah kami sangat terbantu selama menjadi bagian dari Bapak Ibu, dari kawan-kawan, dari Uda-Uda, Meuni Kasadonyo, sehingga mungkin karir aku ada peran dari media mengangkat kami atau mempublikasikan kami sehingga diberikan amanah yang lebih dari pimpinan sebelumnya. Selanjutnya kami hormati Kepala Bagian Prokopim, Alhamdulillah senior di PLT Ibu Rizka. Kemudian aku kawan-kawan kami Kominfo, Besti kalau di mudah-mudahan mulai lah karir. Kalau dari pasti biasa nanya cepet. Karena orang terdekat ya dari pimpinan daerah itu memang dari bagian humas, bagian prokopim gitu kan. Nah, mudah-mudahan nanti. Balai Astana. Hah? Balai Astana. Balai Astana. Mudah-mudahan Pak Zana itu Jono sama-sama beliau kan. Beliau pai tari yang mau wajah tari Pak Zana. Kayak pai ke humas wajah, pai ke perizinan wajah, pai ke inspektorat wajah. Cocok Pak, karena jadi kadis Kominfo. Jadi memang aku ya, memang ala chemistry itu ada P, gitu kan. Itu nanti. Nah, mudah-mudahan nanti bisa diolah bersama kawan-kawan sebelumnya supaya juga lebih meningkat, lebih cemerlang lagi. Selanjutnya kawan-kawan nanti dapat kami sebutkan satu persatu. Baik Bapak Ibu, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kekuatan pada siang hari ini, kesehatan pada siang hari ini. Memang kita melaksanakan kegiatan ini tentunya kami untuk saran, masukan, kritikan dari Bapak Ibu, dari kawan-kawan juga senior senior di jajaran media ya, sehingga kita bisa melaksanakan quality control, kemudian juga kondisi lapangan kita bisa saling bersinergi. Kemudian salawat beriring salam kita kirimkan kepada junjungan kita yang besar
wasallam. Pertama-tama Bapak Ibu, kami atas nama pemerintah daerah Kabupaten Padang Pariaman mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya, apresiasi yang setinggi-tingginya atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan untuk menyambut sadarnya telah hadir di sini memenuhi undangan kami dalam rangka untuk menyikapi fenomena-fenomena atau yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Kami di sini sengaja mengundang Bapak Ibu, para rekan-rekan media semuanya. Tentu kita memberikan informasi keterbukaan informasi publik. Jadi kita di pemerintah daerah menjunjung tinggi Undang-Undang 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi. Jadi hal hari ini yang kita laksanakan tentunya pemerintah daerah terbuka dalam memberikan informasi, tidak ada yang ditutup-tutupi. Kemudian silakan kita nanti kapan perlu kita tentunya apa yang menjadi fenomena di masyarakat kita bisa saling menyampaikan nantinya. Sengaja juga kami mengundang di sini Ibu Eira selaku PPK ya di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Tentu beliau secara teknis akan menyampaikan hal-hal yang memang sesuai dengan data dan fakta yang terjadi dalam penanggulangan pasca bencana. Dapat kami sampaikan Bapak Ibu bahwasanya bencana alam hidrometeorologi ini di tanggal 21 November yang lalu tahun 2025 sampai dengan mungkin di pasca keadaan darurat kita itu di awal Januari ya, kita sudah mengakhiri masa tanggap darurat. Kemudian kita berangsur dalam rangka pemulihan pasca bencana. Jadi di sini kita telah menyusun rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang telah disusun oleh tim dari pemerintah Padang Pariaman, mulai dari kabupaten sampai dengan di Nagari. Dan ini sudah kita tuangkan, ada rencana RTKP ini namanya, sehingga ini menjadi pedoman nanti untuk pemulihan pasca bencana. Jadi itu adalah semacam ini ya, panduan kita. Jadi ini sudah merangkum semuanya, apakah ini kerugian dari jembatan, jalan, infrastruktur, irigasi, kemudian juga ada yang juga pemulihan dalam ekonomi. Bapak Ibu yang kami hormati, adapun total Bapak Ibu, total kerugian pemerintah Padang Pariaman di sini sebesar 3,1 triliun. Dan ini kita sudah sampaikan melalui Satgas Bencana Sumatera yang diketuai langsung oleh Bapak Menteri Dalam Negeri. Kemudian kita juga menyerahkan RTKP ini sehingga ini kita berpacu dengan daerah lain sehingga kita pasca bencana lebih cepat. Dan atas nama pemerintah daerah dari lubuk hati yang paling dalam kami mengucapkan terima kasih juga, di mana Padang Pariaman lebih cepat dalam mengambil keputusan tanggap darurat bencana dan lebih cepat juga dalam mengakhiri tanggap darurat bencana. Artinya kita di Padang Pariaman saling bersatu ya, mulai dari apakah pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan terusnya kita juga dibantu oleh beberapa desa kita maupun dari dalam maupun dari luar Padang Pariaman. Baik Bapak Ibu, jadi kami sampaikan di sini terkait dengan kunjungan dari Bapak Menteri Pertanian Republik Indonesia. Kita mendapat kunjungan di hari Selasa yang lalu, di mana Bapak Menteri Pertanian sebenarnya Bapak Ibu sudah menjadwalkan beberapa bulan yang lalu, namun ini akan ada kegiatan beliau yang
tidak bisa ditinggalkan. Ini beberapa kali dijadwal ulang, di reschedule. Jadi mungkin ada 1-2 kali, mungkin 2 kali di reschedule, dan alhamdulillah kita berkesempatan menerima kedatangan Menteri Pertanian pada hari Selasa yang lalu. Kemudian kita mendapat informasi di hari Senin, Bapak Menteri Pertanian beserta jajaran pejabat eselon 1, tenaga ahli yang datang ke Padang Pariaman, dan juga ada acara di Kota Padang. Jadi 2 agenda beliau di Provinsi Sumatera Barat. Beliau landing sekitar jam 7:30 di Padang Pariaman, kemudian langsung menuju ke lokasi acara kita di Kecamatan Lubuk Alung. Kita pusatkan di acara di Bendungan Anai. Kemudian rombongan dari Bendungan Anai berangkat dengan menggunakan sepeda motor ke lokasi Tanah Tabang. Itu di depan ada musola ya, sebelah kiri. Kalau Bapak Ibu masuk di Lubuk Simantong atau belok kiri, di situ ada luas areal pertanian yang terdampak bencana. Ada kondisi sawah pertaniannya yang rusak berat. Bahkan ini kita melihat dari kasat mata saja ya, itu sudah ada sedimen lumpur, mungkin ada 30 sampai dengan 60 meter, mungkin ada 100 meter ya, 1 meter ya. Mungkin ini menjadi PR berat kita untuk merehabilitasi dan mengoptimalisasi lahan. Jadi Bapak Ibu, kehadiran Menteri Dalam Negeri merupakan hikmah bagi kita di Padang Pariaman. Beliau mengantarkan bantuan juga ke Padang Pariaman, ada bantuan traktor juga. Dan pada kesempatan itu kita di Padang Pariaman juga menyerahkan proposal. Pada hari itu diserahkan langsung oleh Bapak Bupati. Ada 2 proposal yang diserahkan, dan ini tentunya sangat ini ya, untuk memulihkan ekonomi masyarakat. Dan Bapak Ibu, saya mendampingi langsung ya dari awal sampai berangkat Bapak Menteri Pertanian Ketahanan Pangan sampai berangkat naik pesawat. Beliau sangat mengapresiasi Bapak Bupati Padang Pariaman yang gigih dalam memperjuangkan untuk pemulihan pasca bencana khususnya di pertanian. Ketika acara di Batam, acara advokasi, beliau terkesan dengan Bapak Bupati. Ketika itu Bapak Bupati langsung menemui Bapak Menteri Pertanian. Mungkin banyak ya video yang beredar di media sosial. Kemudian di situ ada Bapak Bupati menitikkan terharu ya, menyampaikan pesan masyarakat kepada Bapak Menteri. Kemudian Bapak Menteri langsung menjawab. Dalam permintaannya itu adalah Pemirsa, demikian untuk sementara ulasan kita bersama pihak Sekda Kabupaten Padang Pariaman kembali ke Studio John Pratama AJR TV.